Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman youtuber dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Syarif 1010. Buat teman-teman, di video kali ini saya nggak bakalan bahas tentang bahan-bahan bangunan dulu ya teman-teman, tapi di video kali ini saya bakalan bahas pengalaman saya sedikit ya tentang dunia YouTube ya. Sekarang YouTube memiliki peraturan baru, yaitu info pajak Amerika Serikat. Nah, buat teman-teman yang bingung cara mengisi info pajak Amerika Serikat, di sini saya akan berbagi tutorialnya sedikit ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman YouTuber pemula masih bingung, sama saya juga masih pemula. Nah, di sini saya bakalan berbagi pengalaman saya cara mengisi info pajak Amerika Serikat atau formulir pajak Amerika Serikat ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa subscribe, like juga, komen juga, dan share juga, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya teman-teman. Oke ya teman-teman, simak aja videonya sampai selesai, jangan skip biar teman-teman nggak gagal paham dan bisa tahu bagaimana cara mengisi formulir pajak Amerika Serikat ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke tutorialnya ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini kita masuk aja ke Google Chrome dan masuk ke AdSense ya. Karena di sini saya otomatis sudah masuk AdSense karena sudah daftar AdSense ya. Nah, di sini saya sudah masuk AdSense ya. Untuk teman-teman tinggal pilih aja, itu ada titik atau garis 3 di atas, itu tinggal kita klik aja ya. Nah, sudah diklik, kita masuk ke metode pembayaran ya. Ada tulisan pembayaran tuh. Tunggu sebentar ya loading. Nah, di sini sudah masuk ke penghasilan kita ya. Nah, scroll ke bawah, kita kelola setelan. Nah, setelah kita sudah kelola setelan, di sini kita sudah masuk ke profil pembayaran. Nah, di sini kita cari info pajak Amerika ya. Mana ya? Tunggu sebentar ya. Nah, scroll ke bawah, dari bawah. Nah, info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini langsung kita klik aja kelola info pajak ya, teman-teman. Tunggu sebentar ya. Di sini info pajak Amerika Serikat. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit ya, teman-teman. Kita klik tambahkan info pajak yang biru di bawah itu. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini kita suruh memasukkan email dan kata sandi kita ya, email yang dipakai untuk YouTube kita. Nah, di sini saya sudah memasukkan kata sandi saya. Jadi buat teman-teman masukkan kata sandinya dan kita klik berikutnya. Sabar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Nah, apa jenis akun? Di sini saya pilih perorangan ya, teman-teman. Karena saya bukan bisnis, kalau non individu itu bisnis ya. Kita klik berikutnya aja ya, teman-teman. Apa Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya, teman-teman. Saya pilih tidak karena saya bukan penduduk Amerika. Berikutnya. Nah, di sini ada pilih jenis formulir pajak. Di sini kita pilih aja yang W8 band ya, teman-teman, karena kita non AS. Bukan penduduk Amerika ya. Mulai aja formulir yang biru tadi diklik. Nah, di sini ada 6 persyaratan ya, teman-teman. Nah, identitas pajak yaitu yang ke-1 ya. Di sini saya pilih warga negara dulu. Di sini saya pilih Indonesia ya. Nah, di sini ada wilayah kewenangan itu Indonesia, nama individu yaitu nama kita asli ya, teman-teman. Nama DBA itu dikosongkan. Nah, di sini untuk TIN asing itu banyak yang bingung. Di sini suruh masukkan NPWP. Nah, saya sudah masukkan NPWP saya biar bisa mengurangi pajak kita yang tadinya 30% menjadi 10%. Kita klik berikutnya aja ya, teman-teman. Nah, di sini enggak, persyaratan kedua yaitu alamat tinggal permanen ya, teman-teman. Nah, di sini jangan diklik ya yang atas ini ya.
Kalau misalkan kita menggunakan NPWP, kita isi alamat kita. Di sini saya sudah otomatis, tinggal ngeklik aja, jadi sudah terjawab semua ya teman-teman. Nah di sini sudah terjawab semua ya. Di sini kita cek kembali ya, takutnya ada yang salah. Oke, udah bener ya. Jadi ini tuh otomatis ya tuh, udah isi semua. Nah di sini yang di bawah ini ada lagi ya teman-teman. Cuman kalau yang di bawah ini jangan diisi ya teman-teman, karena kita sudah isi yang di atas tadi. Nah di sini tinggal kita checklist aja, alamat surat sama dengan alamat tinggal tetap. Nah kita lanjut ke persyaratan yang ketiga, yaitu ya yang ketiga tadi ya, perjanjian pajak ya. Berikutnya, nah di sini teman-teman kalau menggunakan NPWP jangan pilih yang tidak, kecuali tidak memakai NPWP baru pilih yang tidak. Karena kalau menggunakan NPWP pilih yang tidak itu sama saja 30% ya potongannya. Nah kalau misalkan kita pilih yang tidak, nah di sini kita pilih yang bawah ya, yang ya itu ya. Kalau kita menggunakan NPWP, kita klik aja ya-nya. Nah di sini saya pilih, scroll ke bawah aja dulu ya. Nah di sini ada layanan seperti AdSense, royalti film dan TV, royalti hak cipta lainnya, program partner YouTube. Nah itu nanti ya, kita scroll ke atas lagi aja. Di sini saya pilih warga negara dulu ya. Indonesia, mana Indonesia nih? Indonesia, mana Indonesia nih? Waduh, ada di atas teman-teman. Nah ini dia teman-teman, Indonesia. Nah di sini sudah saya isi Indonesia dan saya klik ya, yang itu centang aja ya teman-teman. Nah di sini kita baca dulu tarif dan ketentuan khususnya ya teman-teman, biar nggak salah paham dan gagal paham teman-teman. Baca dulu, jangan terburu-buru nanti salah ya. Baca dulu ya teman-teman. Setelah baca kita langsung masuk ke layanan seperti AdSense. Di sini saya pilih pasal 8 ayat 1. Di sini tarifnya saya pilih yang 0% teman-teman. Nanti ini otomatis ya teman-teman pajaknya. Nah kalau kita nggak menggunakan NPWP itu cuma ada pilihan 30% aja teman-teman, nggak ada 0% nya itu, jadi otomatis nanti ini teman-teman. Nah di sini sudah saya pilih yang atas ya, yang layanan seperti AdSense. Nah di sini kita baca yang bawah ya, memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Nah baca dulu teman-teman, jangan asal jebret checklist aja. Nanti takutnya ada kekecewaan. Kalau kita sudah baca kan kita setidaknya paham lah sedikit-sedikit. Nah di sini saya sebenarnya mau checklist, cuman saya pilih royalti film dulu ya dan TV ya. Di sini saya pilih pasal 13 ayat 2 dan di sini 10% ya teman-teman. Pemotongannya di sini saya pilih 10%. Nanti kalau misalkan nggak pakai NPWP itu 30% teman-teman. Nah di sini saya checklist dan saya royalti hak cipta pilih pasal 13 ayat 2 tarif 10% sama, kita klik berikutnya. Persyaratan keempat, bertinjau dokumen. Nah di sini kita tinjau dokumen kita apakah udah betul semua, alamat ini. Kalau misalkan sudah betul semua yang kita klik itu, jadi sini baca dulu ya teman-teman, takutnya ada kesalahan. Kalau misalkan udah benar semua, dari mulai alamat, tarif pemotongan pajaknya, nah kita di sini sudah oke. Kita pilih aja, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen. Kita klik berikutnya. Nah di sini kita disuruh tanda tangan ya, tanda tangan Anda, tanda tangan kita. Di sini saya pakai nama saya asli ya. Di sini kita pakai nama asli kita ya, karena kita nggak bisa tanda tangan pakai pulpen ya.
Jadi kita tanda tangan pakai nama asli kita, teman-teman. Nah, di sini ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Sekarang kita masuk yang ke-6 ya. Di sini buat teman-teman pilih yang tidak. Nah, di sini checklist. Nah, di sini ada 2. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, kita belum menerima pembayaran, jadi kliknya yang atas. Kalau sudah menerima pembayaran, kliknya yang bawah ya, teman-teman. Saya memberikan info pajak. Nah, untuk kita klik yang atas. Nah, di sini saya sudah disetujui ya, teman-teman. Nah, di sini setelah kita seperti ini berarti kita sudah disetujui oleh Google AdSense tentang masalah pajak Amerika Serikat ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu aja informasi tentang cara mengisi formulir pajak. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Dan ini caranya. Jadi jangan skip biar teman-teman nggak salah paham. Terima kasih.